Kabar pencabutan status pembekuan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok PTI Ltd datang pada Sabtu malam 4 Oktober 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital lewat siaran pers resminya mengumumkan pencabutan status pembekuan sementara TDPSE TikTok. Kebijakan tersebut diambil setelah mereka memenuhi kewajiban penyampaian data aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan, TikTok telah menyerahkan data berupa rekap eskalasi trafik harian, besaran monetisasi dan indikasi pelanggaran monetisasi secara agregat. Menurut Alex, langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Komdigi dalam menegakkan hukum dan membangun ekosistem digital yang terpercaya. Ia mengingatkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau PSE privat harus mematuhi semua ketentuan hukum nasional demi keberlanjutan ruang digital Indonesia. Kementerian Komdigi mengatakan langkah pembekuan sementara ini diambil setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial soal aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa berujung kerusuhan pada 25 hingga 30 Agustus 2025. Alex mengatakan ada dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas judi online. Komdigi menyatakan telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi trafik, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. Namun, melalui surat resmi dari TikTok tertanggal 23 September 2025, TikTok memiliki kebijakan serta prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data. TikTok pun menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta. Saat unjuk rasa pada akhir Agustus 2025, memang banyak kreator konten yang melakukan siaran langsung dari lokasi. Pembekuan TDPSE TikTok oleh Komdigi sempat membuat para kreator konten cemas. Mereka melihat kebijakan itu sebagai upaya pembatasan kebebasan berekspresi warga di ruang digital. Apalagi selama pembekuan berlangsung, status hukum TikTok di Indonesia menjadi tidak pasti. Sementara itu, sebagian kreator menggantungkan mata pencaharian mereka dari platform tersebut. Di sisi lain, Komdigi berdalih permintaan data TikTok Live dilakukan dalam rangka pengawasan. Permintaan tersebut berlandaskan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan PSE privat memberi akses data elektronik kepada pemerintah. Namun, lembaga advokasi digital menganggap regulasi itu terlalu lentur dan rawan disalahgunakan. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Nenden Sekar Arum mengatakan, pengawasan semacam ini bisa berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi dan pelanggaran privasi pengguna. Adapun Amnesty International Indonesia menyoroti absennya proses hukum dalam permintaan data tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyarankan agar permintaan data kepada platform digital seperti TikTok dilakukan melalui jalur pengadilan. Dia melanjutkan, jika tidak ke arah itu, yang terjadi adalah Komdigi akan dilihat sedang membatasi kebebasan berekspresi. Alexander Sabar membantah anggapan permintaan data ke TikTok ini sebagai upaya pemerintah membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Dia juga menyangkal tudingan permintaan data ini untuk melacak para pengguna TikTok yang melakukan siaran langsung saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Sebelumnya, juru bicara TikTok menyatakan berkomitmen melindungi privasi pengguna serta memastikan platformnya aman bagi komunitas TikTok di Indonesia. Dalam pernyataannya, TikTok menjelaskan mereka bekerja sama dengan Komdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif.